Pembahasan kita kali ini mengenai fungsi yang dinyatakan dalam notasi integral. Bagian ini. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini nanti, kita ingin mencari turunan fungsi yang dinyatakan dalam notasi integral. Untuk sampai ke sana kita pahami dulu mengenai pengertian dari nilai rata-rata integral. Kalau saya mempunyai sebuah fungsi yang kontinu fx kontinu pada interval AB, maka selalu ada nilai C yang ada di dalam interval AB, sehingga berlaku integral ini. Bentuk integral ini kita sebut dengan nilai rata-rata integral. Dengan nilai rata-rata adalah ini. Ini nilai rata-ratanya. Lihat. Ini adalah nilai rata-rata integral dari fungsi fx pada interval AB. Nah, sekarang misalnya begini. Saya punya fx itu kontinu pada interval AB. Jadi fx kontinu pada interval AB. Kemudian diberikan fungsi yang dinyatakan dalam bentuk integral. Ini integral dari A ke X dari ft dt. Ini fungsinya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan G aksen atau dg dx. Nah, ini turunan dari fungsi G, yaitu G aksen, itu gimana cara kita mendapatkannya. Sekarang kita mulai, caranya begini. Kita tahu bahwa definisi dari turunan itu adalah limit H mendekati 0, ini G X ditambah H dikurangi GX dibagi dengan H. Nah, ini rumus untuk turunan. Nah, kalau kita lihat dari definisi GX, maka satukan begini. Ini limit H mendekati 0. GX-nya saya gantikan ini, GX plus H. Berarti X-nya ini saya ganti X plus H. Jadi integral A, ini X plus H, ini F T dt dikurangi ini AX FT dt per H. Sekarang kita lihat ini. Kita lihat pembilang suku yang kedua, yaitu ini. Kalau saya punya integral dengan batas bawah A, batas atas X, kalau saya tukar batasnya, maka akan menjadi lawannya nilainya. Karena lawannya, maka ini dapat menjadi plus. Kalau gitu di sini. Sehingga saya tuliskan begini. Limit H mendekati 0. Ini saya tuliskan lagi. Ini H, A, ini X plus H, ini F, T, dt. Ini menjadi plus. Karena saya tukar gini saya balik. Ini Ft dt dibagi dengan H. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini pembilang, perhatikan. A sampai X, A sampai X plus H, di sini X sampai A.
ft dt. Sekarang perhatikan. Maka ini batasnya kan ini. Sehingga kita punya bisa ringkas begini. Limit H mendekati 0. X sampai A. Ini A sampai X plus H. Bisa gabung ini. Itu menjadi ini X plus H. Dan ini ft dt dengan H. Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Perhatikan ini. Ya. Perhatikan ini. Sekarang kita padankan hasil yang ini. Hasil yang ini. Kalau ini ya, saya kurung ini ya. Yang saya kurung biru ini. Kita padankan ini dengan nilai rata-rata ini. Rata-rata ini. Kita lihat kan. Ini. Ya. Padankan, perhatikan. Jadi sekali lagi, kita padankan yang di dalam kurung biru ini dengan yang saya kotak merah ini. Perhatikan, berarti ini kita katakan bahwa nilai ini sebetulnya nilai rata-rata. Nah, sebetulnya ini adalah nilai rata-rata. Ya, kalau saya katakan ini adalah nilai rata-rata. Ini adalah nilai rata-rata integral dari ft pada interval ini x, x ditambah h. Gitu ya. Kalau ini kan nilai rata-rata integral dari ft pada interval AB. Nah, kalau ini berarti nilai rata-rata integral dari ft pada interval x, x plus h dari sini ke sini. Akibatnya apa ini? Akibatnya apa? Kita lihat akibatnya ya. Akibatnya berarti bentuk ini, bentuk yang di dalam kurung ini bisa saya ganti sebagai bentuk FC dengan C pada interval X. Jadi kalau gitu saya bisa katakan di sini, ini berarti bentuk yang di atas ini integral X ditambah H, ini X Ft dt dibagi dengan H itu akan sama dengan Fc dengan gitu ya, dengan C ini terletak di antara X, X ditambah gitu ya. Kalau begitu bagaimana sekarang? Kalau kita lihat, kalau begitu integralnya jadi seperti apa? Kalau saya tuliskan di sini, kalau begitu integralnya menjadi limit H mendekati 0. Ini saya ganti dengan Fc. Gitu ya. Karena bisa saya gantikan ini sama dengan Fc. Nah, sekarang perhatikan begini. Sekarang perhatikan kalau C-nya itu antara X, X plus H. Dan H-nya itu mendekati 0. Gitu ya. Kalau H mendekati 0 itu artinya apa? Berarti Fc ini akan sama dengan Fx. Sehingga kita bisa tuliskan begini, ini kan sama dengan Fc sendiri. Karena variabel C ini H, tetap Fc ini sama dengan Fx. Nah, sehingga saya bisa tuliskan di sini, selanjutnya adalah bahwa ini, kalau begitu, saya katakan ini sama dengan Fx. Jadi, kalau saya tuliskan adalah dg dx yang notabene adalah g aksen x itu nilainya sama dengan fx.
Nah, ini mengindikasikan apa? Kalau saya mempunyai fungsi dalam notasi integral seperti ini, integral seperti ini, ya, maka turunannya adalah ini. Artinya apa? Saya tidak perlu menyelesaikan integral itu untuk mendapatkan turunan dari fungsi yang dinyatakan dalam notasi integral seperti itu. Contohnya begini, kalau saya ambil contoh. Kalau saya punya gx sama dengan integral 1 sampai dengan x, ya. Ini T dibagi akar T plus 5 dt. Maka bagaimana mendapatkan ini? Mendapatkan turunan ini. Turunan ini saya tuliskan begini. Cukup ini saya ganti dengan X aja. X ini menjadi akar X plus 5. Jadi cukup gampang ya. Cukup mudah sekali. Nah, kalau kita dihadapkan kepada bentuk fungsi yang dinyatakan dalam notasi integral seperti ini, maka turunnya tinggal variabel T saya ganti dengan variabel X. Nah, permasalahannya kalau kita dihadapkan pada gini, bagaimana cara mendapatkan turunan dari fungsi ini misalnya. Misalnya Gx sama dengan 1, 2x plus 1. Ini sin p kuadrat plus 1 dt. Nah, tahu bisa jadi gini. Gx sama dengan ini 2x, ini e kuadrat. Ya. Ini t per t plus 1 dt. Nah, kalau kita dihadapkan seperti ini bagaimana? Bedanya apa dengan yang kondisi atas ini? Kalau di atas ini batas bawahnya konstan, batas atasnya hanya X. Sekarang ini batas bawahnya tetap konstan, tapi batas atasnya ini. Atau batas atasnya fungsi dalam X, batas atasnya juga fungsi dalam X. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Oke, sekarang untuk menyelesaikan hal ini, kita misalkan begini. Misal saya punya fungsi Gx, ya. Katakanlah batasnya ini Wx gitu ya. Batas bawahnya adalah Vx, ini adalah Ft dt. Nah gini. Sekarang kita akan coba selesaikan ini. Nah, sekarang kalau saya coba misalkan f x itu anti turunan dari fx. Artinya apa? Berarti f aksen x itu sama dengan fx. Nah, sekarang berarti kalau saya punya ini ft, ini anti turunan juga ya dari fp gitu ya. Maka saya punya masalah seperti ini, sama ini. Nah, sekarang dari yang kita lihat ini, berdasarkan teorema dasar kalkulus, bentuk integral itu kan bisa disatukan begini. Jadi kalau saya coba selesaikan integral ini, berarti integral ini kalau berdasarkan teorema dasar kalkulus, berarti bisa saya gantikan ini. Berarti ini sama dengan f, gitu ya. T-nya saya ganti dengan Vx dikurangi f Vx. Nah, ini berdasarkan
teorema dasar kalkulus. Nah, kalau berdasarkan teorema dasar kalkulus itu. Nah, sekarang integral ini sama dengan ini. Kalau ini saya hitung G aksen X-nya, maka kan berarti ini. F aksen X, ini Wx, ini kan turunan fungsi komposisi. Dikalikan W aksen X, dikurangi F aksen Wx, dikalikan W aksen X. Nah, gitu. Ini turunan pertamanya. Jadi turunan pertama ini saya hitung seperti ini. Kalau saya kembalikan lagi, karena F aksen T itu sama dengan F kecil T, maka berarti ini saya ganti F. F ini tetap di dalamnya tetap. Kali W aksen X dikurangi F. Ini Vx, ini V aksen X. Nah, jadi kalau begitu, untuk menghitung turunan dari ini, maka kita perlu ini hasilnya. Ya. Jadi ini untuk menghitung turunan dari fungsi. Saya bisa kasih contoh untuk memberikan gambaran. Coba misalnya saya punya ini. X sama dengan integral ini 2x, ini x kuadrat, gitu ya. Dari yang atas tadi ya. T dibagi dengan T plus 1, ini dt. Nah, maka kita lihat ya. Turunannya G aksen X itu sama dengan, sekarang kita lihat Ft, berarti ini Ft-nya ini. Jadi dalam hal ini Ft-nya adalah T dibagi T plus 1. Kasih aja T-nya dengan X kuadrat. Berarti ini X kuadrat ditambah, dibagi X kuadrat ditambah 1. Sekarang kalikan ini batas atasnya. Ini berarti turunan dari X kuadrat. Ini sama dengan 2x dikurangi. Nah, gitu ya. Dikurangi. Sekarang T-nya saya ganti dengan 2x. 2x dibagi 2x plus 1. Turunan dari 2x adalah 2. Kalau gitu, saya bisa dapatkan secara ringkas G aksen X itu sama dengan X kuadrat kali 2x, berarti 2x pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 kali 2x, berarti 4x dibagi 2x ditambah 1. Nah, gitu ya. Inilah contoh yang bisa kita buat untuk mengimplementasikan ini. Untuk ini. Oke. Saya kira itu untuk pembahasan mengenai bagaimana kita mencari integral sebuah fungsi yang dinyatakan dalam notasi integral.